Halo, selamat pagi bagi siswa-siswi Ibu kelas 12 yang lagi stay at home di rumah. Pagi ini materi kita siklus akuntansi perusahaan jasa. Adapun tujuan mempelajari materi siklus akuntansi perusahaan jasa adalah mampu membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Kemudian yang kedua, mampu mempraktikkan tahap pencatatan yang ada di perusahaan jasa, tahap pengiktisaran, dan pelaporan perusahaan jasa. Yang keempat, siswa-siswi Ibu ketika mengerjakan siklus akuntansi perusahaan jasa ini dituntut untuk menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab, dan teliti atau hati-hati karena sangkut paut dengan angka-angka dalam menyusun siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang berikutnya kita sekarang masuk ke tahap pencatatan. Apa itu tahap pencatatan? Tahap pencatatan yaitu informasi awal yang harus dicatat dan diolah sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan. Tahap pencatatan ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu bukti transaksi. Bukti transaksi di sini adalah semua kejadian-kejadian atau transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan jasa selama periode tertentu. Contoh transaksinya misalnya salon Amin membuka salon baru yang bernama Salon Amin, ya, dengan menyetor uang sebesar 50 juta untuk membuka usaha Salon Amin, ya. Itu contohnya adalah transaksi. Kemudian nanti masuk ke nomor 2, penyusunan jurnal umum. Penyusunan jurnal umum ini adalah kita membuat jurnal umum dari transaksi yang nomor 1, yaitu yang berasal dari bukti transaksi. Yang tadi itu adalah menyetor uang sebesar 50 juta sebagai modal untuk membuka usaha Salon Amin, ya itu. Jadi nanti kita membuat jurnal umumnya dari menyetor uang sebesar 50 juta, itu nanti kita buat jurnalnya, jurnal umum. Kemudian yang ketiga itu posting ke buku besar. Dari jurnal umum maka kita nanti membuat buku besar, memposting artinya memindahkan data yang ada di jurnal umum ke buku besar. Nanti kita buat buku besarnya, ya. Nah, itu sebagai teori. Kemudian yang berikutnya adalah karakteristik perusahaan jasa. Ciri-ciri dari karakteristik perusahaan jasa itu yang pertama adalah tidak berwujud jelas, karena memang kita menjual jasa, ya. Jasa itu bisa seperti misalnya jasa konsultan, jasa salon, jasa menjahit, atau juga jasa servis, ya. Kemudian tidak dapat dipisahkan. Kemudian dia keberagaman. Kemudian tidak tahan lama. Kemudian itu karakteristik perusahaan jasa atau ciri-ciri dari perusahaan jasa. Kemudian yang berikutnya adalah sumber pencatatan. Sumber-sumber pencatatan yang ada di perusahaan jasa itu berasal dari jenis-jenis bukti transaksi. Yang pertama itu adalah bukti transaksi internal, artinya bukti transaksi yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri yang berada di perusahaan tersebut. Contohnya memo, itu biasanya memo dari atasan ke bawahan, ya. Biasanya memo itu ada seperti kayak surat perintah atau perintah tugas, dimemokan secara tertulis, ya, yang ditujukan oleh pimpinan ke bawahan atau karyawan. Kemudian yang kedua adalah bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal ini adalah transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang dilakukan pihak perusahaan dengan pihak luar. Contoh faktur. Faktur ini biasanya berbicara mengenai faktur pembelian barang. Kemudian transaksi atau kegiatan-kegiatan dengan pihak luar atau nota dan cek. Biasanya kalau cek ini berasal dengan pihak bank. Kemudian yang berikutnya ada analisis bukti transaksi. Analisis transaksi merupakan kegiatan awal yang dilakukan dalam suatu siklus akuntansi.
Setiap transaksi yang dilakukan perusahaan akan memunculkan bukti transaksi jelas. Nah, kemudian bukti transaksi tersebut harus dianalisis. Ya, siapakah yang menganalisis? Itu biasanya akuntan yang ada di perusahaan jasa tersebut. Ya, jadi bukti transaksi tersebut harus dianalisis, diperiksa secara detail ya sebelum dilakukan pencatatan ke dalam jurnal umum. Ya, jadi harus transaksi tersebut, bukti transaksi tersebut harus dianalisis, diperiksa, dicermati ya oleh pihak akuntan perusahaan. Kemudian baru dilakukan pencatatan awal yang pertama itu melalui jurnal umum. Kemudian aturan pencatatan transaksi dalam akun itu ada nama-nama akunnya. Nama akunnya itu adalah ada harta, utang, modal, prepay, pendapatan, dan beban. Ya, aturan pencatatan transaksi itu aturannya seperti ini. Ada posisi debit dan kredit. Jadi akuntansi itu biasanya hanya dua posisi debit dan kredit. Posisi debit itu artinya posisi sebelah kiri dan kredit itu posisi sebelah kanan. Harta biasanya kalau kita melakukan pencatatan maka dia akan bertambah posisinya sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Utang berkurang di sebelah debit, bertambah sebelah kredit. Modal berkurang di sebelah debit, bertambah sebelah kredit. Prepay bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit. Pendapatan berkurang sebelah debit, kredit bertambah. Sedangkan beban bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit. Jadi yang bertambah di posisi sebelah debit adalah harta, prepay, dan beban. Sedangkan utang, modal, dan pendapatan itu bertambahnya sebelah kredit. Nah, nanti akan lebih jelas ini ketika kita membuat tabelnya dan ketika kita membuat jurnal umum. Maka dia akan kelihatan mana-mana saja yang termasuk akun harta. Kemudian yang berikutnya jurnal umum. Jurnal umum adalah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan secara kronologis yang disusun pada periode tertentu. Maksud dari aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan adalah kegiatan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Kemudian pencatatannya secara kronologis. Kronologis itu artinya adalah berurutan, tidak boleh melompat-lompat. Yang disusun pada periode tertentu, periode tertentu pada tahun tertentu atau pada bulan tertentu. Format dari jurnal umum itu adalah ada tanggal, akun, ref, debit, kredit. Tergantung berapa transaksi yang ada, maka sebanyak itu juga yang akan dibuat baris daripada formatnya. Kemudian contohnya nih ada nih satu ya. Contoh dari transaksi jurnal umum. 1 Januari Tuan Bobby mendirikan usaha bengkel dengan nama Bravo Bengkel dengan menyetor uang sebesar 150 juta dan peralatan bengkel sebesar 100 juta sebagai modal usaha. Jurnal umumnya adalah perhatikan di sini ya, menyetor uang di situ bukan berarti uangnya berpindah, tetapi hanya mengalihkan ya, itu tetap milik si Bobby tetapi mengalihkan uang tersebut dari kas menjadi aset ya. Nah, jadi tetap dia namanya adalah kas 150 juta. Tadi harta posisinya bertambah sebelah debit, maka kas itu adalah kelompok harta, maka uang 150 juta diletakkan di sebelah debit. Kemudian apalagi yang disetornya sebagai modal, yaitu ada di sini adalah aset atau peralatan bengkel. Harta tetap ini peralatan bengkel ya, ini juga termasuk peralatan bengkel ini termasuk aset, berarti dia termasuk ke dalam kelompok harta ya, posisinya bertambah sebelah debit seperti yang ini ya. Jadi kas yang tadi dengan peralatan bengkel itu termasuk kelompok harta, maka dia bertambah sebelah debit. Jadi jumlah uangnya diletakkan di sebelah debit. Yang ini ada 100 kan. Kemudian yang dua-dua ini kas dengan peralatan ini dikatakan apa? Ini dikatakan dengan modal ketika Tuan Bobby itu membuka usaha. Maka modal pertamanya itu ada kasnya, ada peralatan bengkel.
maka itu dikatakan juga sebagai modal. Nah, modal di sini diletakkan di sebelah kredit. Modal itu dua-duanya, kas dengan peralatan bengkel, sedangkan kas 150, peralatan bengkel 100, maka ditambahkan jadi modalnya semua 250. Modal diletakkan di sebelah kredit karena aturannya tadi seperti ini. Coba perhatikan ya, ini modal bertambahnya sebelah kredit, maka dia akan diletakkan di posisi sebelah kredit. Oke, sampai di situ materi kita hari ini ya. Silakan dibahas selanjutnya supaya anak-anak ibu semakin pintar. Sekian dan terima kasih.